Bertemu kembali teman-teman bersama kami Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Kali ini yang menjadi pembahasan kita adalah bisi pipa atau sering disebut juga pipa baja. Dalam bahasa Inggris disebut black steel pipe atau disingkat dengan BSP. Ini teman-teman. Jadi sebutan untuk material besi berongga ini ada 4. Sering disebut dengan besi pipa atau pipa baja, atau sering juga disingkat dengan tulisan BSP, yaitu kepanjangan dari Black Steel Pipe. Material besi pipa ini adalah salah satu dari sekian banyak baja profil yang ada di Indonesia yang tergolong masih eksis dan banyak dipakai untuk keperluan konstruksi bangunan, baik untuk pekerjaan arsitektural yang bersifat dengan fasad atau finishing bangunan, maupun untuk pekerjaan-pekerjaan struktural, misalnya untuk rangka kuda-kuda, rangka dinding, dan lain sebagainya. Itu sepintas mengenai kegunaan besi pipa. Oke, di sini saya lampirkan gambar penampang besi pipa seperti ini, teman-teman. Penampangnya otomatis bulat ya, sesuai namanya besi pipa. Pipa itu bulat. Terdapat 3 dimensi ukuran terkait dengan besi pipa. Yang pertama, OD. OD itu singkatan dari outside diameter atau dalam bahasa Indonesia disebut diameter luar. Kemudian ada ukuran ID, itu kepanjangan dari inside diameter, juga berasal dari bahasa Inggris, yang artinya adalah diameter bagian dalam pipa ini. Jadi, untuk material besi pipa, ada 2 diameternya. Yang pertama adalah diameter luar, dan yang kedua adalah diameter bagian dalam. Nah, di antara diameter luar dan diameter bagian dalam itu, tentu ada selisih ukuran, dan selisih ukuran tersebutlah yang menjadi tebalnya tebal pipa atau sering disebut dengan TB. Oke, terkait dengan ukuran material pipa tersebut, kita kaitkan dengan standar penulisan yang sering terdapat pada tabel baja. Ini ada kotak yang bagian atas. Yang dibutuhkan untuk keperluan konstruksi bangunan, khususnya konstruksi baja, adalah diameter dengan tulisan size, simbol diameter begini ya. Di sini ada tulisan diameter dalam satuan inci. Kemudian tebalnya dengan kode TB tadi, ini menggunakan satuan mili. Dan yang ketiga adalah inside diameter atau diameter dalam, juga menggunakan satuan mili, dan berat material besi pipa. Kalau di sini adalah per meter lari, tetapi ada juga yang menyediakan berat besi pipa per batang, yaitu 6 meter. 6 meter standar ukuran material besi pipa pada umumnya. Walaupun demikian, ada juga yang diproduksi dengan panjang 9 meter, tetapi khusus untuk ukuran-ukuran tertentu dan oleh produsen pabrik tertentu. Demikian sepintas tentang ukuran besi pipa yang menjadi perhatian kita ketika kita hendak mengaplikasikan material besi pipa ini untuk keperluan konstruksi baja. Yang menjadi acuan ukuran adalah inside diameter, bukan outside diameter. Jadi yang menjadi acuan kebutuhan konstruksi adalah diameter besi pipa bagian dalam. Kemudian tebal pipa. Cukup yang 2 ini. On-site
outside diameter atau diameter luar tidak begitu diperlukan ketika perencanaan. Kita catat ketika perencanaan itu tidak begitu diperlukan karena ukuran diameter luar pipa adalah diameter dalam ditambah dengan 2 kali tebal pipa itu sendiri. Tetapi ketika pelaksanaan, khususnya untuk kebutuhan cat, outside diameter ini diperlukan. Nanti kita bahas tentang kaitannya dengan pengecetan material besi pipa, teman-teman. Demikian mengenai dimensi besi pipa dan keperluannya untuk konstruksi. Sekali lagi, yang kita perlukan adalah ukuran diameter bagian dalam dan tebal pipa. Oleh sebab itu, tabel baja yang kami lampirkan di sini cukup menjelaskan tentang inside diameter alias diameter luar tidak kami tampilkan karena itu lebih condong pada aplikasi atau pelaksanaan pekerjaan. Mari kita menghitung kebutuhan cat. Untuk pelaksanaan setiap pekerjaan konstruksi baja, pengecatan wajib dilakukan karena konstruksi baja tanpa dicat itu tidak akan kuat alias akan mudah korosi. Oleh sebab itu selalu dilakukan pengecatan entah hanya cat dasar atau cat sinkromet atau dilakukan pengecatan tahap berikutnya yaitu cat finishing. Kaitannya dengan kebutuhan cat. Di sini saya lampirkan ada 2 rumus perhitungan. Yang satu, yang cetak biru ini adalah rumus hitung luas cat untuk material besi pipa ini, dan yang cetak berwarna merah ini adalah cara menghitung berat besi pipa. Pertama kita bahas dulu mengenai kebutuhan cat untuk besi pipa. Rumus menghitung luas permukaan besi pipa adalah V kali outside diameter kali panjang besi pipa, atau di sini disingkat dengan L. L ini singkatan dari length yang berasal dari bahasa Inggris. Jadi V itu sama dengan 3,14 kali outside diameter. Outside diameter itu bisa diketahui dari tabel baja, tabel besi pipa, dan bisa juga dihitung secara manual. Secara manual, caranya adalah diameter dalam, inside diameter, ditambah 2 kali tebal besi pipa itu sendiri. Misalnya, diameter dalam besi pipa adalah 10 cm, sementara tebal besi pipa adalah 1 cm, berarti outside diameter besi pipa tersebut adalah 10 cm tambah 1 cm tambah 1 cm, yaitu 12 cm. Itulah yang akan kita aplikasikan di sini ketika hendak menghitung luas cat untuk permukaan besi pipa. Contoh langsung kita ambil besi pipa diameter 4 in kali 4,5 mili. Diameter besi pipa 4 in, saya ulang, diameter dalam, inside diameter besi pipa 4 in adalah 0,1143 meter atau 11,43 cm. Atau saya konversi ke satuan mili adalah 114,3 mm. Sementara V untuk menghitung luas pipa adalah baku, yaitu 3,14, dan kita umpamakan panjang besi pipa 4 in ini yang akan kita hitung masih utuh 1 meter, berarti dikali 6, itu angka 6 ini berarti panjang standar besi pipa
maka hasilnya adalah 2,153 meter persegi. Inilah luas keseluruhan permukaan besi pipa 4 in atau sering disebut juga dengan luas selimut. Tapi perlu dicatat, 2,153 meter persegi ini adalah hanya luas permukaan luar, belum termasuk permukaan dalam. Nah, yang menjadi catatan dan perlu teman-teman ketahui, pengecetan besi pipa umumnya dilakukan hanya bagian luar saja. Hanya dilakukan bagian luar saja. Bagian dalam tidak pernah atau jarang dilakukan, kecuali dengan cara dicelup ke dalam bak yang berisi cat. Tapi untuk perhitungan biaya pengecetan konstruksi baja yang menggunakan besi pipa, pada umumnya yang dihitung adalah permukaan luar saja. Oke, kalau kita menghitung berat besi pipa bagaimana? Ini teman-teman, yang rumus hitung berat besi pipa ada yang di bawah ini. Caranya hampir sama dengan perhitungan luas cat besi pipa. Untuk menghitung berat besi pipa, rumusnya adalah V kali outside diameter kali panjang besi pipa kali tebal besi pipa kali 7850. 7850 ini apa? Ini adalah berat jenis baja, berat jenis besi per meter kubik. Ini menjadi standar atau 7.850 kg adalah standar berat jenis besi berdasarkan ASTM A36 atau yang menjadi standar teknis untuk perhitungan berat besi secara keseluruhan, tidak hanya untuk besi pipa saja, untuk besi profil yang lain, mulai dari besi beton, besi stal kota, besi UNP, besi CNP, dan seterusnya. Acuannya ini adalah berat jenis sebesar 7.850 kg. Oke, kalau kita aplikasikan dalam perhitungan dengan contoh yang sama, misalnya besi pipa 4 in kali 4,5 mili. Di sini ya. Berarti beratnya per batang adalah dihitung berdasarkan ini, teman-teman. V kali outside diameter kali panjang standar besi pipa kali tebal besi pipa kali 7.850 kg. Sama dengan 76,069 kg per batang. Ini berat per batangnya. Mengapa saya sebut per batang? Karena angka atau panjang material yang kita tentukan tadi di sini adalah 6. Seandainya ini 1 meter, berarti hasilnya adalah per meter. Demikian teman-teman. Jadi panjang material ini sangat menentukan. Oleh sebab itu, ketika Anda menghitung berat besi pipa atau berat material besi yang lain pun, pastikan dulu panjang material tersebut berapa, supaya tidak salah hitung. Oke, demikian teman-teman pengenalan tentang dimensi material besi pipa. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada episode berikutnya.